Halo, kembali lagi sama aku Jihan Rizky Fadilah, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini Jihan bakalan menyampaikan materi mengenai intervensi sumber daya manusia dan jenis-jenisnya dalam pengembangan organisasi. Skuy! Intervensi sumber daya manusia. Intervensi sumber daya manusia merupakan intervensi yang berfokus pada peningkatan efektivitas hubungan antar manusia atau bagaimana agar relasi yang dimiliki oleh antar pegawai dapat dikembangkan secara produktif. Nah, intervensi sumber daya manusia ini memiliki jenis-jenis atau pendekatan pengembangan organisasi yang menekankan pada 5 bentuk spesifik intervensi yang berfokus pada manusia. Yang pertama yaitu pelatihan kepekaan. Yang kedua, umpan balik melalui survei. Yang ketiga, pembinaan tim. Yang keempat, pembinaan kerjasama antar kelompok. Dan yang terakhir adalah konsultan proses. Baiklah, kita akan bahas satu-satu mengenai jenis-jenis intervensi tersebut. Yang pertama adalah pelatihan kepekaan. Pelatihan kepekaan atau sensitive training merupakan suatu metode pelatihan untuk meningkatkan sensitif antar pribadi dengan menuntut diskusi yang terbuka dan jujur tentang perasaan, sikap, dan perilaku peserta pelatihan, yang mana melibatkan peserta untuk mengeksplorasi dinamika kelompok dan menyediakan satu sama lain dengan umpan balik tentang dampak dari perilaku mereka pada orang lain. Metode ini berlandaskan pada anggaran bahwa kesulitan untuk berprestasi disebabkan oleh adanya persoalan emosional dari kelompok orang-orang yang harus mencapai tujuan. Metode ini beranggapan bahwa apabila persoalan emosional itu dapat diatasi, maka dengan sendirinya kesulitan untuk beradaptasi dapat dihilangkan. Nah, pelatihan kepekaan ini memiliki tujuan yang pertama yaitu membuat peserta lebih sadar dan peka terhadap reaksi emosional dan ekspresi dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan peserta untuk memahami dan belajar atas konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga yaitu merangsang klarifikasi dan pengembangan nilai-nilai pribadi dan tujuan. Yang keempat yaitu mengembangkan konsep dan pemahaman teoritis sebagai alat dalam menghubungkan nilai-nilai pribadi, tujuan, dan niat untuk tindakan yang konsisten. Yang kelima adalah mendorong pencapaian efektivitas perilaku dalam transaksi dengan lingkungan peserta. Jenis intervensi sumber daya manusia yang kedua yaitu umpan balik melalui survei, yang mana tiap peserta diminta menjawab kuesioner untuk mengukur persepsi serta sikap mereka atau misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan mereka. Hasil survei ini akan diumpanbalikan pada setiap peserta yang terlibat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan perbaikan yang konstruktif. Jenis intervensi sumber daya manusia yang ketiga yaitu pembinaan tim, yang mana bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan antar anggota tim. Dalam pembinaan tim ada beberapa prosedur yang dirumuskan oleh Kurt Lewin. Baiklah, yang pertama unfreezing, yaitu membuat tim sadar atas perlunya perubahan. Yang kedua yaitu moving, yang mana membuat diagnosis dan mengembangkan rencana tindakan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu rephrasing. Rephrasing ini adalah menstabilkan kinerja yang lebih efektif. Jenis intervensi sumber daya manusia yang keempat adalah pembinaan kerjasama antar kelompok, yang mana dalam hal ini memusatkan perhatian pada masalah atau problem yang terjadi pada kelompok sehingga dilakukan pembinaan kerjasama antar kelompok, yang mana nantinya akan meningkatkan hubungan antar kelompok dan memperbaiki masalah atau problem yang terjadi. Jenis-jenis intervensi sumber daya manusia yang terakhir adalah konsultan proses, yang mana konsultan proses ini biasanya melibatkan konsultan membantu anggota kelompok untuk mendiagnosa apa yang terjadi di kelompok mereka saat mereka bekerja pada masalah nyata, dan membantu mereka menyusun solusi untuk masalah yang melemahkan efektivitas kelompok. Baiklah, hanya itu materi yang dapat Jihan sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perbuatan Jihan yang salah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you next time!